Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama HR Motor, kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki pompa oli Honda Beat Vario Spasi. Bisa ditutulai juga, bisa kita terapkan untuk memperbaiki pompa oli yang tidak naik ke head. Kita bongkar bagian dari pompa olinya satu persatu, kita bongkar. Kenapa kita perbaiki? Sebab pompa oli ini untuk di wilayah saya sulit untuk didapatkan. Daripada kita nyari jauh dan lama, kita perbaiki aja, kita rekondisi ulang. Kita buka baut ini ya, pompa olinya. Kalau kisaran harga pompa oli sekitar 75 sampai 100 ribuan. Tapi kalau kita perbaiki, cukup kita amplas saja. Bila mana diamplas belum mampu untuk menutupi baretnya, kita bisa dibantu dengan cat vernis. Nah, ini penampakan dari pompa olinya. Kita lihat, kita cek penyebabnya apa, dia nggak bisa memompa. Ternyata di bagian pompanya udah banyak baret yang cukup lumayan banyak. Kita bongkar aja dari rumah oli, dari ini, dari case-nya atau housingnya. Tadi itu pakai bitnya. Cek ulang, kita bersihkan dulu, kita lihat, kita pastikan apakah pompa oli bisa diperbaiki atau tidak. Kita buka baut perpak dari pompa olinya. Cukup lumayan banyak baretnya. Coba kita hemplas saja. Namanya diakalin itu ya. Diakalin tuh bisa, antara bisa dan tidak bisa. Tapi yang sudah alhamdulillah lumayan bisa untuk membuat pompa itu bekerja kembali. Kita cari tempat datar, kita hemplas. Cukup dengan kesabaran, kita hemplas di bagian intinya, di bagian pompanya. Sampai benar-benar baret tandi pompa itu hilang. Bila mana baretnya ini terlalu dalam, kita bisa ambil inisiatif setelah diamplas, kita bisa disemprot dengan cat vernis, cat semprot.
Kita amplas juga bagian rumah dari pompa olinya, karena di bagian pompa olinya udah berkurang berapa mili, 0, berapa mili gitu ya. Kita ikutin diameternya, ngikutin yang kita hamplas dalamannya tadi sampai mendapatkan space yang cukup untuk menarik oli dan memompa oli. Cara ini cukup efektif untuk merekondisi pompa oli yang sudah aus dan baret. Kita amplas juga di bagian packing besinya sampai mendapatkan kondisi yang benar-benar halus, nggak ada celah antara perpak sama pompanya dan housing atau rumah olinya. Untuk mendapatkan hasil lebih maksimal, kita bisa semprotkan jet clear ke bagian pompa oli, ke packing besi dan ke housingnya untuk mendapatkan hasil lebih maksimal. Kita bersihkan dulu dengan bensin atau thinner. Setelah benar-benar bersih, siap untuk disemprot dengan cat clear. Udah. Kita siapkan cat semprot clearnya untuk kita semprotkan secukupnya, tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal, secukupnya saja. Kocok-kocok dulu. Kita semprot secukupnya di bagian pompa olinya untuk menutupi pori-pori atau baret yang terlalu dalam. Tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, secukupnya. Cara ini efektif juga untuk di packing head. Daripada kita memakai lem, packing head atau perpak, lebih efektif kita menggunakan cat semprot clear. Dalam keadaan basah kita langsung pasang, tapi untuk ini kita nunggu kering sampai benar-benar kering, sekitar
20 sampai 30 menit. Setelah kering kita lumasi seluruh bagian dengan oli bersih. Sebelum kita install ulang. Cukup sedikit saja kita lumasin satu persatu di rumah atau di housing pompa oli juga kita lumasin yang telah kita semprot. Kita pasang ulang bagian pompanya dan anak pompanya kita pasang ulang. Lalu masih juga sebelum kita pastikan bagian dalam dan bagian luarnya jangan terbalik, karena kalau kebalik itu akan pengaruh juga untuk pemompaannya tidak maksimal atau tidak memompa sama sekali. Kita pasang bautnya. Untuk mengetesnya kita masukkan oli di kanan atau di kirinya untuk memastikan oli itu terpompa atau tidak. Dan lumayan bisa pompa kembali. Kita putar balik. Nah, dia akan terpompa juga. Cukup lumayan bisa terpompa lagi. Oke, kita pasang aja. Kita tes aja langsung dan kita pasang rakit ulang ke proses-nya. Jangan lupa bosingnya kita pasang, jangan sampai terlewat. Cara ini cukup efektif dan bisa diaplikasikan oleh sobat bila mana kita menemukan spare part di pompa oli yang sulit didapat dan relatif cukup mahal. Kita bisa diaplikasikan seperti tutorial saya tadi. Cukup bertahan. Pompa ini kita rekondisi untuk jangka waktu yang cukup lumayan panjang dengan syarat jaga kebersihan oli, disiplin pengisian oli, jangan sampai ibaratnya kita lalai dalam pengisian oli, karena makin kotor
suatu benda atau oli akan berpengaruh untuk timbulnya luka atau baret di pompa oli atau di bagian yang lainnya. Bisa jadi menjadi hambatan untuk jalannya oli. Sebab umurnya motor itu ditentukan dari disiplinnya pemilik kendaraan untuk merawat motornya di olinya. Pasang lagi kirinya, kiri pompa olinya. Kita masukkan as pompa olinya. Setelah terpasang semua, sebelum kita coba, pastikan dulu di filter olinya jangan sampai ada kotoran yang terlalu banyak. Kita cek, kita buka, baru kita tes kembali, kita tes pompanya. Oke, sekian aja video ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.